4 abad lamanya rahasia ini seolah tertutup rapat. Banyak yang mengira ajaran Syekh Siti Jenar musnah bersama kematiannya. Namun, benarkah intisari ilmu manunggaling kawula Gusti itu diam-diam mengalir, disaring, dan disempurnakan di dalam dada Syekhona Khalil Bangkalan? Jika Anda adalah pencari kebenaran sejarah yang berani berpikir kritis, tekan tombol subscribe dan like sekarang. Mari kita berlindung dari salah paham. Ketik amin di kolom komentar. Semoga kita diberi kecerdasan batin untuk memahami ilmu para wali. Mari kita mulai ceritanya. Aroma kertas tua yang khas campuran vanila yang membusuk dan debu sejarah memenuhi rongga hidung Ilham. Di luar, badai salju sedang menghantam kaca jendela tebal gedung Universiteit Leiden, menciptakan dinding putih yang memisahkan Ilham dari dunia modern. Namun, di dalam ruang koleksi khusus Usters Handschriften manuskrip timur ini, Ilham justru merasa sedang terpanggang oleh api masa lalu. Ilham, pemuda 28 tahun, asal Pamekasan, membetulkan letak kacamatanya. Jemarinya yang terbungkus sarung tangan katun putih gemetar saat memegang selembar kertas beluang kulit kayu yang rapuh. Dokumen itu ia temukan terselip secara tidak wajar di dalam bundel laporan intelijen kolonial berlabel Geheim, Madura Zaken, 1898 Rahasia, Urusan Madura, 1898. Seharusnya, ia sedang menyelesaikan disertasi tentang jaringan perdagangan garam di Madura. Namun, takdir membawanya pada surat lusuh beraksara pegon Arab Melayu ini. Ia mendekatkan kaca pembesar, mengeja tulisan tangan yang terburu-buru itu. Kagem Tuan Besar Snauk Hurgronje, hamba Kromojoyo melaporkan dari Bangkalan. Harimau itu, Syekhona Khalil, tidak membakar kitab cacing merah, seperti perintah Dewan Ulama. Dia menyembunyikannya di dalam tiang pendopo. Saat hamba bertanya, beliau hanya menjawab, "Racun bagi orang awam adalah obat bagi para khawas orang terpilih. Hamba khawatir, Tuan, jika ini bocor, tatanan Islam di Hindia akan runtuh kembali ke masa Jenar." Syekhona sedang memelihara api di dalam sekam. Napas Ilham tercekat, cacing merah. Sebagai santri yang juga akademisi, Ilham tahu betul kode sejarah itu. Dalam literatur Jawa kuno dan babat para wali, cacing merah atau lemah, abang adalah sebutan penghinaan untuk Syekh Siti Jenar, sosok kontroversial yang dihukum mati oleh Wali Songo pada abad ke-15 karena mengajarkan manunggaling kawula Gusti penyatuan Tuhan dan hamba secara vulgar kepada rakyat jelata. Narasi sejarah resmi mengatakan ajaran itu sudah musnah, tapi surat mata-mata Belanda ini mengatakan sebaliknya. Syekhona Khalil Maha Guru Ulama Nusantara, guru dari pendiri NU dan Muhammadiyah, justru melindunginya. Ini gila, bisik Ilham. Jika ini benar, sejarah Islam Indonesia harus ditulis ulang. Syekhona Khalil, seorang penganut Wahdatul Wujud, menemukan sesuatu yang menarik. Menir Ilham, suara bariton itu membuat Ilham terlonjak. Di belakangnya berdiri Profesor Van der Berg, pembimbing akademiknya. Pria tua botak dengan tatapan mata biru yang tajam itu tersenyum miring. Ilham buru-buru menutup map itu, hanya catatan kaki tentang pajak tanah. Prof. Van der Berg menarik kursi, duduk di hadapan Ilham. "Kau pembohong yang buruk. Kau baru saja membaca laporan Kromojoyo yang hilang itu, bukan?" Ilham terdiam. Tidak ada gunanya berbohong pada kurator senior perpustakaan ini. Profesor tahu dokumen ini ada, Snauk Hurgronje sendiri yang menyembunyikannya, bisik Van der Berg. Wajahnya berubah serius. Dia tahu, jika isu ini dihembuskan, Madura akan terbakar. Belanda butuh Madura tenang untuk suplai tentara, bukan perang teologisis antar kiai. Jadi, dokumen itu dikubur. Profesor itu menatap Ilham lekat-lekat. "Dengar, nak, pulanglah ke asramamu. Lupakan kertas ini. Kau sedang bermain api dengan sejarah yang belum dingin. Ada alasan kenapa rahasia itu dipendam 400 tahun. Ini kebenaran akademis, Prof." Ilham membela diri. Darah Maduranya mulai panas. Jika Syekhona menyimpan kitab itu, artinya beliau punya pandangan berbeda tentang Siti Jenar. Ini bisa merehabilitasi nama baik Siti Jenar, atau justru menunjukkan sisi lain Syekhona, atau
Potong Vanderberg dingin, itu akan menjadi senjata bagi kaum sesat untuk menghancurkan syariat dengan berlindung di balik nama besar Syaikhona. Kau mau menanggung dosa itu? Ilham terdiam. Argumen itu menohoknya, tapi rasa penasaran lebih kuat. Saya harus memverifikasinya. Surat ini bilang, kitab itu disembunyikan di tiang pendopo. Saya akan pulang. Panas terik matahari Selat Madura menyambut Ilham. Kontras dengan salju Leiden, keringat kini membasahi punggungnya. Ia menyewa mobil dari Bandara Juanda, memacu kendaraan melintasi jembatan sepanjang 5,4 km itu, menuju Pulau Garam. Di dalam tas ranselnya, tersimpan hard disk, berisi pindaian digital surat tersebut. Hatinya bergemuruh. Ia pulang bukan untuk sungkem kepada orang tua di Pamekasan, tapi untuk membongkar rahasia leluhur di Bangkalan, DRT. DRT. Ponsel Ilham berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, jangan diteruskan. Nak, lautan itu dalam, kau tidak bisa berenang. Suara itu berat, serak, dan berlogat Madura Timur yang kental. Siapa ini? Tanya Ilham, cengkeramannya pada setir mengeras. Pulanglah ke Belanda. Lupakan kertas londo itu, ilmu Syaikhona itu samudra. Jangan kau takar dengan gelas laboratoriummu. Klik. Sambungan terputus. Ilham menepikan mobil di bahu jalan jembatan. Napasnya memburu. Baru saja kakinya menginjak tanah air, teror sudah dimulai. Siapa yang tahu? Hanya Vanderberg yang tahu ia pulang hari ini. Ilham melirik kaca spion. Sebuah mobil kijang kapsul hitam berhenti sekitar 50 meter di belakangnya. Kacanya gelap gulita. Insting Ilham berteriak bahaya. Bismillah, bisik Ilham. Ia menginjak gas, melaju kencang memasuki gerbang Bangkalan. Kompleks Makam Syaikhona Khalil, Marta Jasah, pukul 16.00 WIB. Suasana di kompleks Makam Syaikhona Khalil sangat padat. Ribuan peziarah dari berbagai penjuru Nusantara duduk bersila, melantunkan tahlil dan yasin. Suara dengungan doa itu terdengar seperti lebah raksasa yang menggetarkan udara. Ilham tidak masuk ke area makam utama. Berdasarkan risetnya tentang denah pesantren lama, ia menyelinap ke sisi barat, menuju bangunan tua yang jarang dijamah peziarah umum. Sebuah langgar musola kayu, berarsitektur kuno, dengan 4 tiang penyangga utama. Surat Kromojoyo menyebut, disimpan di tiang pendopo tempat beliau berhalwat. Di teras langgar tua itu, seorang kiai sepuh sedang duduk menyapu halaman dengan sapu lidi. Tubuhnya kurus kering, mengenakan sarung putih lusuh, dan kaos oblong. Matanya terpejam, seolah tertidur sambil berdiri. Ilham mendekat. Assalamualaikum Kiai. Kiai itu berhenti menyapu. Ia membuka mata. Mata kirinya buta selaput putih katarak. Namun, mata kanannya tajam menusuk, seolah mampu melihat isi dompet hingga isi hati Ilham. Waalaikumsalam. Langkah kakimu berat, anak muda. Kau membawa bau kertas Belanda. Ucap Kiai itu datar. Ilham terperanjat. Saya Ilham, Kiai. Saya peneliti. Peneliti. Kiai itu tertawa kecil. Suara tawanya kering. Kau datang mencari cacing merah, bukan? Jantung Ilham seakan berhenti. Ia belum bicara sepatah kata pun tentang isi surat itu. Bagaimana Kiai tahu? Kiai itu melempar sapu lidinya. Ia berjalan tertatih mendekati Ilham, lalu mencengkeram lengan pemuda itu dengan kekuatan yang mengejutkan untuk ukuran orang tua. Karena akulah yang disuruh menjaga kuncinya selama 50 tahun terakhir, menunggu orang bodoh sepertimu datang, bisik Kiai itu. Jadi benar kitab itu ada, desak Ilham. Ada. Tapi Syaikhona tidak menyimpannya untuk dibaca orang sepertimu. Beliau memenjarakannya agar tidak meracuni umat, kata Kiai itu tegas. Kau pikir Syaikhona pengikut Siti Jenar? Salah besar. Beliau adalah sipir penjaranya. Kiai sepuh menatap ke arah gerbang kompleks. Ekspresinya berubah waspada. Tapi sepertinya kau tidak datang sendirian. Ilham menoleh. Di kejauhan, di dekat area parkir bus, 3 orang pria berjaket kulit hitam turun dari mobil kijang yang tadi membuntutinya. Mereka tidak membawa buku Yasin. Tangan mereka menyembunyikan sesuatu di balik jaket. Tatapan mereka menyapu area.
Mencari seseorang, mereka pengikut Ki Ageng Suro, desis Kiai Sepuh. Kelompok yang ingin membangkitkan ajaran Siti Jenar tanpa syariat. Mereka sudah mengincarmu, sejak kau mengakses arsip itu secara digital di Leiden. Kiai Sepuh merogoh saku baju kokonya. Ia mengeluarkan sebuah kunci besi tua yang berkarat, dengan ujung berbentuk trisula aneh. Ambil ini. Kiai Sepuh menjejalkan kunci itu ke tangan Ilham. Lari ke dalam tua. Masuk lewat pintu dapur. Cari kotak kayu di bawah dipan Syaikhona. Ambil kitabnya dan lari sejauh mungkin. Jangan biarkan mereka mengambilnya. Kenapa Kiai memberikannya pada saya? Ilham bingung dan takut. Karena takdir sudah memilihmu untuk membuka kotak Pandora itu. Sekarang lari. Sebelum darah tumpah di tanah suci ini, Ilham menggenggam kunci dingin itu. Rasa penasaran akademisnya kini berubah menjadi pertarungan nyawa. 3 pria berjaket hitam itu melihat Ilham. Mereka mulai berlari menerobos kerumunan peziarah. Ilham berbalik dan berlari sekencang-kencangnya menuju bangunan induk pesantren, meninggalkan logika di belakang dan masuk ke dalam labirin sejarah yang mematikan. Napas Ilham memburu, seirama dengan detak jantungnya yang seolah ingin meledak keluar dari rongga dada. Ia berlari menerobos kerumunan peziarah yang padat di kompleks makam Syaikhona Khalil. Beberapa kali ia menabrak bahu bapak-bapak bersarung atau tersandung kaki ibu-ibu yang sedang khusyuk berdoa, memicu gumaman kekesalan yang segera hilang ditelan riuh rendah lantunan tahlil. "Maaf, permisi," seru Ilham tanpa menoleh. Ia tidak berani menoleh. Instingnya mengatakan bahwa 3 pria berjaket hitam suruhan kelompok kultus itu sedang membelah kerumunan dengan cara yang jauh lebih kasar daripada dirinya. Mereka adalah predator yang mencium bau darah, dan Ilham adalah mangsanya. Ilham berbelok tajam ke kiri, melewati lorong sempit di samping masjid utama yang menuju area dalam kasepuhan rumah kediaman asli peninggalan Syaikhona yang kini difungsikan sebagai museum tertutup. Area ini dibatasi pagar besi setinggi 2 meter. "Hei, dilarang masuk!" teriak seorang petugas keamanan berseragam safari yang berjaga di pos. Ilham tidak peduli. Ia melihat celah kecil di antara pagar dan tembok gudang, sebuah jalur tikus yang mungkin biasa dipakai kucing. Petugas keamanan itu kini sedang sibuk menghalau 3 pria berjaket hitam yang mencoba memaksa masuk. "Minggir, Pak, kami mau menangkap maling," teriak salah satu pria itu. "Berbohong, maling atau bukan, ini area suci. Tunggu polisi," bentak satpam itu berani. Keributan itu memberi Ilham waktu. Ia berlari menuju bangunan joglo tua yang berdiri sunyi di tengah halaman yang rimbun oleh pohon sawo kecil. Itu adalah dalam kasepuhan. Tempat rahasia itu bersemayam. Ilham sampai di depan pintu belakang dalam. Bangunan itu terbuat dari kayu jati tua yang warnanya sudah menghitam, namun kokoh tak tergoyahkan. Tidak ada lampu modern di sini, hanya remang senja yang menyusup lewat ventilasi ukiran kayu. Tangan Ilham gemetar hebat saat merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci besi bertrisula pemberian Kiai Sepuh. Ia mencoba mencocokkan kunci aneh itu ke lubang pintu yang juga berbentuk tidak lazim. Klik, suara mekanisme kunci kuno yang terbuka terdengar nyaring di keheningan. Pintu berderit berat saat didorong. Aroma khas langsung menyergap hidung Ilham, bukan bau apek, melainkan bau harum yang misterius. Campuran wangi bunga melati kering, minyak misik, dan aroma kertas tua. Seolah waktu berhenti berputar di dalam ruangan ini sejak tahun 1920-an. Ilham melangkah masuk dan menutup pintu kembali. Menguncinya dari dalam, ruangan itu gelap. Cahaya matahari sore yang kemerahan masuk tipis-tipis, menyinari debu-debu yang melayang di udara. Ini adalah kamar pribadi Syaikhona Khalil. Ada sebuah dipan tempat tidur kayu sederhana tanpa kasur empuk, hanya beralaskan tikar pandan. Di sudut ruangan, ada sebuah lemari kitab yang besar. Di bawah dipan, cari kotak kayu, gumam Ilham.
mengulang instruksi Kiai Sepuh. Ia berlutut di lantai tegel yang dingin. Ia meraba kolong dipan itu. Gelap, tangannya menyentuh sarang laba-laba tebal. Ia terus meraba hingga jari-jarinya menyentuh permukaan kayu yang kasar dan dingin. Ada sesuatu di sana, sebuah peti kecil yang tertanam separuh di lantai tanah. Di bawah kolong dipan, Ilham menarik peti itu keluar dengan susah payah. Beratnya luar biasa. Untuk ukuran peti sebesar kotak sepatu. Ketika peti itu akhirnya terkena bias cahaya dari jendela, Ilham ternganga. Peti itu terbuat dari kayu jati Wonglen jati yang memfosil. Ditutupnya terdapat ukiran yang sangat rumit dan provokatif untuk ukuran ulama ortodoks. Seekor naga Jawa yang melilit matahari. Simbol sinkretisme, bisik Ilham. Naga melambangkan mistisisme Jawa. Matahari melambangkan Islam atau Surya Majapahit. Syekhona menyatukannya. Peti itu tidak memiliki lubang kunci biasa, tapi di bagian bawahnya terdapat ceruk berbentuk trisula. Persis seperti ujung kunci yang dipegang Ilham. Dengan menahan napas, Ilham menusukkan kunci itu. Ia memutarnya 2 kali ke kiri, 1 kali ke kanan sesuai firasatnya. Klak, buk, tutup peti itu terbuka. Di dalamnya terbungkus kain sutra kuning yang sudah rapuh. Tergeletak sebuah kitab lontar daun palem yang diikat benang merah. Di sampul depannya tertulis dengan aksara Jawa kuno yang digayakan seperti kaligrafi Arab. Serat abang kitab merah. Ilham menyentuhnya. Seketika, ia merasakan sengatan listrik statis yang menjalar dari ujung jari hingga ke ubun-ubun. Bukan listrik fisik, melainkan getaran energi. Bulu kuduknya meremang. Ini bukan sekadar buku. Ini adalah artefak yang menyimpan residu emosi ratusan tahun. Ia membuka halaman pertama. Tinta merah darah. Ingsun sejati, sejatine. Ingsun, aku yang sejati. Sejatinya aku. Baru 1 kalimat ia baca, suara keras menghancurkan konsentrasinya. Pintu belakang dalam didobrak paksa, hingga engselnya lepas. 3 pria berjaket hitam itu berdiri di ambang pintu. Napas mereka memburu, tapi seringai kemenangan menghiasi wajah mereka. Pemimpin mereka, pria dengan bekas luka bakar di leher, melangkah maju sambil menghunus sebuah belati komando. "Anak pintar," ujar pria itu. Suaranya serak. "Kau memudahkan pekerjaan kami. Kunci itu sudah hilang puluhan tahun, dan kau membawakannya untuk kami." Ilham memeluk kotak itu erat-erat, mundur hingga punggungnya menabrak lemari kitab. "Siapa kalian? Apa mau kalian dengan kitab ini?" "Kami adalah pemilik sah warisan itu," jawab si pria. "Kami adalah putra-putri lemah abang. Syekhona Khalil mencurinya dari leluhur kami. Beliau memenjarakan kebenaran bahwa Tuhan dan manusia adalah satu. Serahkan, atau darahmu akan kami pakai untuk menulis ulang halaman yang hilang." "Kalian gila!" desis Ilham. "Syekhona menjaganya agar orang sesat seperti kalian tidak memutarbalikannya." "Sesat?" Pria itu tertawa. "Cukup bicaranya, habisi dia." 2 anak buahnya maju. Mereka tidak terlihat seperti preman pasar biasa. Gerakan kaki mereka ringan, kuda-kuda mereka rendah. Mereka terlatih bela diri. Ilham panik. Ia hanyalah akademisi yang menghabiskan waktu di perpustakaan, bukan di gelanggang silat. Ia melihat sekeliling, mencari senjata. Hanya ada tongkat kayu penyangga jendela. Ilham menyambar tongkat itu, mengayunkannya membabi buta. "Jangan mendekat!" Salah satu penyerang dengan mudah menepis tongkat Ilham, lalu menendang perutnya. Bug! Ilham terpental, menabrak dinding. Kotak kayu itu terlepas dari tangannya, tergelincir ke tengah ruangan. "Ambil kitabnya," perintah si pemimpin. Saat tangan salah satu penyerang hampir menyentuh kotak itu, tiba-tiba selembar kain sarung melesat dari kegelapan atap joglo. Kain itu membelit tangan si penyerang, lalu menyentaknya dengan kekuatan mengerikan. Krek! "Aage!" Penyerang itu menjerit, memegang pergelangan tangannya yang terkilir. Dari balok kayu di langit-langit, seseorang melompat turun dengan gerakan akrobatik yang ringan, mendarat tanpa suara, tepat di depan kotak kitab itu. Sosok itu adalah seorang pemuda seusia Ilham. Ia mengenakan kaos oblong hitam,
sarung hijau lusuh yang digulung tinggi, dan kopiah yang miring. Wajahnya tenang, bahkan cenderung mengantuk. Kontras dengan situasi genting itu. "Waduh mas," ucap pemuda misterius itu dengan logat Madura yang kental. "Masuk rumah orang tidak salam, merusak pintu, mau maling barang antik pula. Sampean ini tidak pernah diajari tata krama di pondok ya?" "Siapa kau?" bentak pemimpin penyerang. "Saya cuma marbot yang lagi tidur siang," jawab pemuda itu santai. "Namanya Gus Rokib." Meski Ilham belum mengetahuinya saat itu. "Bunuh dia!" Pemimpin penyerang maju menyerang Rokib dengan belati. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mata Ilham terbelalak. Rokib tidak menangkis. Ia hanya menggerakkan tubuhnya sedikit ke kiri, sedikit ke kanan, menghindari sabetan pisau seolah sedang menari. Gerakannya efisien, mirip aliran silat bawean yang rapat. Saat ada celah, Rokib mengibaskan sarungnya. Ujung sarung itu meletup seperti cambuk, menghantam mata si pemimpin. Letak. Pemimpin itu mundur sambil menutupi matanya yang berair. "Lari, Mas Kacamata!" teriak Rokib pada Ilham. "Ambil kotaknya." Ilham tersadar dari keterkejutannya. Ia menyambar kotak kayu itu, lalu berlari ke arah Rokib. "Lewat mana?" tanya Ilham panik. Jendela samping tembus ke sungai. Mereka berdua melompat keluar jendela, tepat saat pemimpin penyerang itu kembali bangkit dengan amarah yang memuncak, mengeluarkan pistol rakitan dari balik jaketnya. Dor! Peluru melesat, menghancurkan kaca jendela di belakang mereka. Serpihan kaca berhamburan. "Gila! Mereka bawa pistol!" teriak Ilham. Gus Rokib menarik tangan Ilham, menyeretnya berlari menyusuri lorong-lorong sempit permukiman warga di belakang kompleks makam. Mereka melompati selokan, menerobos jemuran warga, dikejar oleh suara teriakan dan derap langkah kaki sepatu bot. Di kejauhan, terdengar sirina polisi mendekat ke arah makam. "Polisi datang, kita selamat," ujar Ilham lega. "Salah mas," bantah Rokib sambil terus berlari. "Satpam tadi pasti lapor ada pencurian di museum. Kalau polisi melihat sampean bawa kotak antik itu, sampean yang ditangkap dan dipenjara, orang-orang ini lebih mudah membunuhmu." Ilham sadar posisinya. Ia bukan lagi peneliti terhormat. Ia kini buronan, membawa barang curian yang diincar pembunuh fanatik. Mereka sampai di tepi sungai yang airnya keruh. Ada sebuah perahu nelayan kecil tertambat. "Naik," perintah Rokib. Mereka melompat ke atas perahu. Rokib memotong tali tambat dengan pisau lipat kecil, lalu mendayung kuat-kuat menjauh dari tepian. Ilham duduk terengah-engah di dasar perahu, memeluk kotak berisi serat cacing merah. Ia menatap kompleks makam Syekhona Khalil yang semakin menjauh. Matahari telah terbenam sempurna. "Terima kasih," ucap Ilham pada penyelamatnya. "Siapa namamu?" Pemuda bersarung itu menyeka keringat di dahinya, lalu tersenyum tipis. "Panggil saja Rokib, dan jangan senang dulu mas. Malam ini baru permulaan. Sampean baru saja membangunkan naga tidur." Di kejauhan, di dermaga sungai, siluet pemimpin kultus itu berdiri tegak, menatap perahu mereka. Ia tidak mengejar, tapi ia mengangkat ponselnya. Perburuan baru saja dimulai. Perahu kayu kecil itu meluncur, tanpa suara, membelah air keruh sungai Kalibuntu. Malam telah jatuh sempurna, menyelimuti Bangkalan dengan selimut kegelapan yang pekat. Hanya suara kecipak dayung yang dikayuh Gus Rokib dan nyanyian jangkrik dari semak belukar di tepi sungai yang menemani pelarian mereka. Ilham duduk meringkuk di dasar perahu, memeluk kotak kayu jati berisi serat abang, seolah itu adalah bayi yang baru lahir. Kacamata Ilham retak sebelah akibat bentrokan di dalam tadi, membuat pandangannya sedikit terdistorsi. "Cak Rokib," panggil Ilham lirih, memecah keheningan. "Kita mau kemana? Kalau kita terus menyusuri sungai ini, kita akan bermuara di laut. Dan di laut, kita tidak punya tempat sembunyi." Rokib tidak berhenti mendayung. Napasnya teratur, menunjukkan stamina fisik yang terlatih. "Kita tidak ke laut, Mas Ilham. Kita akan menepi di jembatan Burneh. Dari sana, kita cari tumpangan truk sayur ke arah timur. Ke Sumenep." "Sumenep?"
Ilham mengernyit. Itu ujung pulau. Kenapa harus ke sana? Kenapa tidak ke Surabaya? Lalu lapor polisi. Polisi. Rokib mendengus. Mas, yang mengejar kita itu bukan preman terminal. Mereka itu jaringan Ki Ageng Suro. Mereka punya orang di mana-mana, termasuk di seragam coklat. Kalau sampean lapor, kitab itu akan disita sebagai barang bukti, lalu hilang besok pagi dari gudang penyimpanan. Percaya sama saya. Rokib menghentikan dayungnya sejenak, membiarkan perahu terbawa arus. Ia menatap Ilham tajam. Kiai Sepuh menyuruh saya membawa sampean ke Asta Tinggi. Di sana ada makam raja-raja yang dulu juga ulama. Di sana, energi mereka yang jahat sulit menembus. Itu tempat paling aman untuk membuka isi kotak itu. Ilham menunduk, menatap ukiran naga pada kotak di pangkuannya. Ia sadar, hidupnya yang normal sebagai akademisi di Eropa sudah tamat. Kini ia adalah buronan yang terjebak dalam perang spiritual. 1 jam kemudian, mereka berhasil menumpang di bak belakang sebuah truk pengangkut sapi yang menuju pasar hewan di Sumeneb. Baunya menyengat, campuran kotoran ternak dan jerami basah, tapi setidaknya mereka aman dari sorotan lampu jalan raya. Bermodalkan senter kecil dari gantungan kunci, Ilham memutuskan untuk membuka kembali kotak itu. Ia harus tahu kenapa nyawanya dipertaruhkan untuk benda ini. Ia membuka kain sutra kuning pembungkus kitab. Lontar itu terhampar. Ilham mencoba membaca halaman kedua. Setelah halaman pertama yang hanya berisi judul, kening Ilham berkerut dalam. Ini bukan bahasa Jawa kuno biasa, gumamnya. Ini juga bukan Arab pegon standar. Huruf-huruf yang tertulis di atas daun lontar itu tampak seperti cacing yang menggeliat. Ada campuran aksara Kawi Jawa kuno, aksara Arab gundul, dan simbol-simbol geometris yang asing. Kenapa tidak bisa baca? Katanya calon dokter, ledek Rokib, yang duduk bersila di samping sapi yang sedang mengunyah rumput. Ini Sandi. Rokib, jawab Ilham serius. Lihat pola ini. Setiap 3 huruf Jawa diselingi 1 huruf Arab yang ditulis terbalik. Dan ada simbol matahari di setiap akhir kalimat. Otak Ilham berputar cepat, mengakses database filologi yang ia pelajari di Leiden. Ini Sandi Raja Wali, atau dalam literatur kolonial disebut Cipher Circum-Pasifik. Ini kode rahasia yang dipakai jaringan saudagar Islam Nusantara abad ke-16 untuk menghindari spionase Portugis. Artinya, tanya Rokib. Artinya, kitab ini sengaja ditulis agar tidak bisa dibaca sembarang orang. Penulisnya ingin menyembunyikan isinya di balik lapisan bahasa. Aku butuh kunci terjemahan. Aku butuh referensi gaya bahasa sastra Madura kuno era Panembahan Semolo. Nah, itu gunanya kita ke Sumeneb, sahut Rokib santai. Di Asta Tinggi ada makam Sultan Abdurrahman. Beliau itu pakar bahasa, penerjemah Raffles. Mungkin ukiran di makam beliau bisa memberimu inspirasi. Truk sapi menurunkan mereka di pinggiran kota Sumeneb menjelang subuh. Langit mulai berwarna ungu tua. Sumeneb terasa berbeda dengan Bangkalan. Udaranya lebih tenang. Bangunan-bangunannya masih menyisakan jejak keanggunan keraton masa lalu. Mereka berjalan kaki menghindari jalan protokol, menyusup lewat gang-gang kampung menuju Bukit Asta Tinggi. Mas Ilham, bisik Rokib saat mereka berjalan cepat. Saya merasa ada yang aneh. Aneh bagaimana? Sepi? Terlalu sepi. Biasanya jam segini tukang becak sudah mangkal, tapi jalanan kosong. Ilham merinding, ia memeluk tas ranselnya lebih erat. Mungkin karena masih pagi. Bukan. Rokib berhenti mendadak, telinganya bergerak-gerak seperti radar. Ada suara mendengung, kecil sekali. Suara apa? Seperti tawon, tapi tawon besi. Mereka mempercepat langkah, mendaki tangga batu menuju kompleks pemakaman Raja-Raja Sumeneb yang terletak di atas bukit. Gerbang Asta Tinggi yang megah dengan arsitektur perpaduan Eropa, Cina, dan Jawa menyambut mereka seperti benteng pertahanan terakhir. Mereka berhasil masuk ke area dalam Asta Tinggi. Penjaga makam yang masih mengantuk mengizinkan mereka masuk karena Rokib berpura-pura sebagai peziarah yang ingin tirakat subuh. Mereka duduk di sudut pendopo makam Sultan Abdurrahman Pakunataningrat. Suasana sangat hening dan magis. Aroma bunga sedap malam dan kemenyan
menyeruak. "Cepat mas, buka kitabnya, cari petunjuknya di sini," desak Rokib sambil berjaga di pintu gerbang pendopo. Ilham mengeluarkan kitab lontar itu lagi. Ia membandingkan aksara pada kitab dengan kaligrafi yang terukir indah di nisan marmer sang sultan. Sultan Abdurrahman dikenal sebagai ulama sekaligus budayawan yang menguasai banyak bahasa. Mata Ilham berbinar. Ketemu, ia menunjuk ukiran di nisan. Ada pola sengkalan penanda tahun yang menggunakan sistem sandi yang mirip dengan kitab itu. Sandi ini menggunakan pola cermin. Huruf Arab dibaca dari kiri, huruf Jawa dibaca dari kanan. Jadi, kalimatnya harus dibalik. Tangan Ilham gemetar. Ia mulai menerjemahkan kalimat pertama pada serat abang itu dengan metode barunya. Teks asli sandi. Gusti Ingsun manunggal rasa tanpa rupa. Terjemahan Ilham. Bukan Tuhan yang menjadi hamba, tapi rasa hamba yang lenyap dalam kehendak Tuhan, seperti garam yang hilang di laut, tapi rasa asinnya abadi. Ya Tuhan, Ilham terkesiap. Ini bukan ajaran sesat, ini metafora tingkat tinggi tentang fana peleburan ego. Orang awam yang membaca mentah-mentah akan mengira dirinya jadi Tuhan, padahal maksudnya adalah menghilangkan kesombongan diri. Saat Ilham terus membaca baris demi baris, tiba-tiba kepalanya pening luar biasa. Pandangannya kabur, suara angin di asta tinggi lenyap, berganti dengan suara dengungan di zikir yang syahdu. Ilham tidak lagi melihat makam marmer. Ia melihat sebuah ruangan kayu yang sederhana diterangi lampu minyak. Di depannya, duduk seorang pria tua berjubah putih dengan sorban hijau. Wajahnya teduh, tapi berwibawa. Di pangkuannya ada kitab lontar yang sama, kitab yang sedang dipegang Ilham. Pria tua itu menangis. Air matanya menetes, membasahi lontar. "Ya Allah," bisik pria tua itu, yang Ilham yakini sebagai Syekhona Khalil dalam visi masa lalunya. Ilmu ini benar bagi mereka yang sudah sampai, tapi racun bagi mereka yang baru berjalan. Jika aku membakarnya, aku menghilangkan ilmu. Jika aku menyebarkannya, aku menyebar fitnah. Syekhona Khalil kemudian mengambil pena, menulis catatan pinggir catatan kaki kecil di sebelah teks asli Siti Jenar. "Simpanlah. Biar waktu yang menjawab, biar cucu-cucuku kelak yang menemukan kuncinya. Saat akal manusia sudah siap menerima perbedaan." Visi itu memudar. Ilham tersentak kembali ke dunia nyata. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia sadar sekarang, Syekhona tidak mewarisi ajaran itu untuk diamalkan, tapi beliau melindunginya sebagai artefak kebijaksanaan. Beliau menunggu generasi yang lebih cerdas untuk memahaminya. "Mas Ilham, bangun!" Guncangan keras di bahu menyadarkan Ilham sepenuhnya. Wajah Rokib pucat pasi. "Kita ketahuan." "Apa? Bagaimana mungkin?" "Kita di dalam benteng," bantah Ilham. "Lihat ke atas." Ilham mendongak. Di langit subuh yang mulai terang, sebuah titik hitam melayang diam di atas kubah makam. Suara dengungan halus terdengar. Itu bukan burung, itu drone canggih dengan kamera dan sensor panas. Teknologi, desis Ilham. Mereka menggunakan teknologi untuk melacak jejak panas tubuh kita. Tiba-tiba, ponsel Ilham bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya singkat, namun mengerikan. "Terjemahanmu bagus, Dr. Ilham. Sekarang, bawa kitab itu keluar, atau kami ratakan asta tinggi dengan tanah." Ki Ageng Suro sudah menunggu di gerbang bawah. Ilham dan Rokib saling pandang. Mereka terjebak di atas bukit makam keramat, dikepung oleh musuh yang memadukan ilmu hitam dan teknologi modern. "Tidak ada jalan lain," kata Rokib sambil menggulung sarungnya. "Kita harus menerobos. Sampean pegang kitabnya. Jangan sampai lepas. Biar saya yang buka jalan." "Tapi mereka banyak, Rokib. Satu santri nekat lebih berbahaya daripada 10 preman bayaran, Mas." "Bismillah." Suara dengungan drone di atas makam asta tinggi semakin bising, seperti tawon raksasa yang siap menyengat. Ilham mendekap kotak kayu berisi kitab serat abang di dadanya. Sementara Gus Rokib mengintip dari balik pilar pendopo makam sultan. Mereka memblokir gerbang utama. Bisik Rokib. Matanya menyapu area bawah bukit yang mulai dipenuhi siluet orang-orang berjaket hitam.
Tapi, asta tinggi punya jalur tikus. Dulu para prajurit keraton menggunakannya untuk evakuasi ratu. Di mana? Tanya Ilham. Di belakang makam Pangeran Pulang Jiwo. Ada tembok rendah yang tertutup akar beringin. Kita harus melompat ke sana. Tanpa menunggu persetujuan, Rokib menarik lengan Ilham. Mereka berlari membungkuk, menghindari sorotan kamera drone. Namun, teknologi tidak bisa ditipu dengan mudah. Wiung, drone itu menukik tajam, menghalangi jalan mereka. Dari pengeras suara mini di badan drone, terdengar suara Ki Ageng Suro yang menggema dingin. Menyerahlah, Dr. Ilham. Jangan kotori makam leluhur dengan darah santri itu. Abaikan, teriak Rokib. Ia mengambil batu sebesar kepalan tangan dari tanah, lalu dengan akurasi lemparan seorang anak pesantren yang biasa melempar mangga, ia menghantam baling-baling drone itu. Prak! Drone itu oleng dan jatuh menabrak nisan. Meledak kecil menimbulkan asap. Lari! Mereka melompati pagar tembok belakang. Di bawah sana, hutan jati meranggas menanti. Namun, baru saja kaki mereka menyentuh tanah, lampu-lampu sorot menyala dari balik pepohonan. Mereka telah masuk perangkap. Puluhan orang mengepung mereka dalam lingkaran. Di tengah-tengahnya, berdiri pria berjaket kulit dengan bekas luka bakar di leher pemimpin lapangan yang mereka temui di dalam kasepuhan. Kali ini ia tidak sendiri. Ia membawa pasukan yang bersenjata celurit dan pentungan besi. Habis main kucing-kucingannya, Gus, ejek pria itu. Gus Rokib maju selangkah, menempatkan tubuhnya sebagai perisai bagi Ilham. Ia melepas kopiahnya, menyimpannya di saku, lalu memasang kuda-kuda rendah. Tatapannya berubah. Dari santri yang mengantuk, menjadi harimau yang siap menerkam. Mas Ilham, jaga kitabnya. Jangan sampai disentuh tangan kotor mereka. Perintah Rokib. Tenang, serang, teriak si pemimpin. 5 orang maju sekaligus. Rokib bergerak secepat kilat. Ia menggunakan teknik pencaksilat bawean yang mengandalkan serangan jarak dekat dan kuncian mematikan. Satu pukulan telak mendarat di ulu hati penyerang pertama. Sebuah sapuan kaki menjatuhkan penyerang kedua. Rokib menari di antara sabetan senjata, menangkis besi dengan teknik tenaga dalam yang membuat lawannya terpental. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Seorang penyerang memukul punggung Rokib dengan balok kayu dari belakang. Buga, Rokib terhuyung, darah segar mengalir dari pelipisnya. Rokib, teriak Ilham. Sebelum Ilham sempat membantu, sebuah sengatan listrik taser gun menghantam lehernya. Tubuh Ilham kejang seketika. Pandangannya gelap. Hal terakhir yang ia lihat adalah Gus Rokib yang dikeroyok belasan orang. Namun, tetap berdiri berusaha melindunginya. Sebelum akhirnya, Ilham tak sadarkan diri. Bau belerang dan kemenyan menyengat hidung Ilham. Ia tersadar dengan kepala yang berdenyut nyeri. Ia berada di sebuah gua besar, yang tampaknya bekas tambang batu kapur. Dinding-dindingnya putih pucat, diterangi oleh ratusan obor. Di tengah gua, terdapat sebuah pendopo mewah, dengan lantai marmer hitam. Ilham terikat di sebuah kursi kayu. Di hadapannya, di atas meja jati, kotak kayu berisi serat abang sudah terbuka. Seorang pria paruh baya duduk di seberang meja, membelakanginya. Pria itu mengenakan beskap hitam gaya Jawa Timuran, namun tanpa belangkon. Rambutnya panjang memutih, diikat ke belakang. Bangun juga akhirnya, sang filolog, sapa pria itu tanpa menoleh. Di mana Rokib? Suara Ilham parau. Temanmu aman, dia petarung yang tangguh. Sayang sekali dia membela tuan yang salah. Pria itu berbalik. Wajahnya tampan, namun memiliki sorot mata yang fanatik. Inilah Ki Ageng Suro. Ki Ageng Suro mengangkat kitab lontar itu dengan penuh pemujaan. 400 tahun, akhirnya kembali ke tangan yang berhak. Kau salah paham tentang isi kitab itu, kata Ilham memberanikan diri. Syekhona Khalil tidak mewariskannya untuk diamalkan. Diam, bentak Ki Ageng Suro, suaranya menggema di dinding gua. Kau tahu apa tentang Syekhona? Kalian kaum santri ortodoks hanya tahu kulitnya. Syekhona menyimpan ini karena beliau tahu syariat itu hanya untuk anak kecil. Bagi yang sudah dewasa rohaninya, sholat 5 waktu itu tidak perlu. Yang penting,
Eling ingat, Ilham menarik napas panjang. Ia tahu, ia tidak bisa melawan dengan otot. Ia harus melawan dengan otak. Ini adalah arenanya. Jika Syaihona setuju dengan ajaran Siti Jenar untuk meninggalkan syariat, Ilham memulai argumennya dengan tenang. Kenapa beliau justru dikenal sebagai ahli fikih? Kenapa murid-muridnya mendirikan Nahdlatul Ulama yang sangat menjaga syariat? Ki Ageng Suro tertawa meremehkan. Itu takiyah, itu kedok, agar beliau tidak dibunuh oleh Belanda dan ulama sempit pikiran. Bukan, bantah Ilham tegas. Aku sudah menerjemahkan halaman pertamanya di Asta Tinggi. Ada catatan pinggir yang ditulis tangan oleh Syaihona sendiri. Wajah Ki Ageng Suro berubah kaku. Catatan apa? Syaihona menulis. Biji mangga yang ditanam di tanah gersang akan mati. Biji mangga yang ditanam di tanah subur akan berbuah manis. Ajaran Wahdatul Wujud ini benar secara rasa, tapi salah secara wadah jika diberikan pada orang awam. Ilham menatap mata Ki Ageng Suro lekat-lekat. Beliau tidak menyimpan kitab itu sebagai pedoman ibadah. Ki Ageng, beliau menyimpannya sebagai rekam medis, sebagai bukti sejarah penyakit spiritual yang pernah ada. Dan obat penawarnya adalah fikih yang kuat. Kau ingin menyebarkan penyakit itu lagi tanpa obatnya? Ki Ageng Suro terdiam. Tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Argumen Ilham meruntuhkan fondasi keyakinan kultusnya yang dibangun di atas asumsi liar. Cukup. Ki Ageng Suro menggebrak meja. Aku tidak butuh tafsir akademismu yang kering. Yang aku butuh adalah legitimasi. Dengan kitab asli ini di tanganku, ribuan orang Madura dan Jawa yang kecewa dengan agama formal akan bergabung denganku. Kita akan membangun peradaban baru tanpa aturan-aturan yang mengekang. Ki Ageng Suro berjalan mengelilingi Ilham. Sejarah ditulis oleh pemenang Dr. Ilham. Hari ini, aku yang akan menulis sejarah. Dan kau adalah penghalang yang tahu terlalu banyak. Ki Ageng Suro memberi isyarat pada anak buahnya. Dua orang pria besar maju, membawa jerigen berisi minyak tanah. Mereka menyiramkannya ke sekeliling kursi Ilham, membentuk lingkaran basah yang berbau tajam. Apa yang kau lakukan? Ilham meronta pada ikatannya. Ritual penyucian api, bisik Ki Ageng Suro gila. Kita akan membakar saksi mata dan membiarkan kitab ini lahir kembali dari abu, murni tanpa tafsir logikamu. Ki Ageng Suro mengambil sebuah obor. Api menari-nari di matanya. Tunggu, jika kau membakarku, kau tidak akan pernah bisa membaca halaman terakhir. Teriak Ilham panik, mencoba mengulur waktu. Halaman terakhir ditulis dengan sandi yang berbeda. Hanya aku yang tahu kuncinya. Ki Ageng Suro berhenti sejenak. Keraguan melintas di wajahnya. Kau bohong. Coba saja baca halaman terakhir. Kau tidak akan mengerti satu huruf pun, tantang Ilham. Ki Ageng Suro meletakkan obor, lalu dengan kasar membuka bagian akhir lontar itu. Benar saja. Halaman terakhir penuh dengan simbol-simbol aneh yang lebih rumit dari halaman awal. Ki Ageng Suro menggeram frustrasi. Terjemahkan sekarang, atau aku bakar kau hidup-hidup. Lepaskan ikatanku, tawar Ilham. Saat Ki Ageng Suro mendekat dengan pisau untuk memotong tali, masih dengan kewaspadaan penuh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar gua. Bukan suara guntur, tapi suara ribuan langkah kaki yang menghentak bumi secara serentak. Duk duk duk. Suara itu diiringi lantunan solawat Asgil yang menggema, memantul di dinding-dinding gua kapur, menciptakan efek akustik yang mengerikan bagi siapa saja yang mendengarnya dengan niat jahat. Wa asigilits, zolimin, bids, zolimin. Sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang zalim lainnya. Ki Ageng Suro terlonjak mundur. Siapa itu? Seorang anak buahnya berlari masuk dengan wajah pucat pasi. Ki, kita dikepung. Ribuan orang berbaju putih memenuhi bukit. Polisi, bukan Ki, santri, dan dipimpin oleh orang tua buta. Ilham tersenyum lega, meski tubuhnya masih gemetar. Bantuan telah tiba. Kiai Sepuh tidak datang membawa polisi. Beliau datang membawa banser gaib barisan santri penjaga marwah ulama. Perang di Bukit Kapur akan segera dimulai. Gua kapur yang semula angker dan didominasi aura kegelapan itu
kini bergetar hebat. Bukan oleh gempa bumi, melainkan oleh resonansi suara ribuan manusia yang melantunkan sholawat Ashgil secara serempak. Suara itu merayap masuk melalui celah-celah stalaktit, memantul di dinding gua, menciptakan efek surround sound yang meneror mental para pengikut kultus Ki Ageng Suro. Ki Ageng Suro terhuyung mundur. Wajahnya yang semula angkuh, kini menampakkan kepanikan. "Tutup pintu gua, tahan mereka!" teriaknya pada anak buahnya. Namun, terlambat. Pintu gerbang kayu padepokan itu hancur berkeping-keping. Bukan didobrak mesin, melainkan didorong oleh gelombang massa berbaju putih-putih. Mereka bukan tentara, bukan polisi. Mereka adalah santri kampung, petani, nelayan, dan pedagang pasar yang datang membawa obor dan bambu. Dipimpin oleh satu sosok yang berjalan tenang di depan, Kiai Sepuh. Meskipun matanya buta sebelah dan tubuhnya ringkih, langkah Kiai Sepuh membelah kerumunan musuh, seperti Nabi Musa membelah laut. Para penjaga kultus yang bertubuh kekar mencoba menyerang, namun terpental seolah menabrak dinding tak kasat mata setiap kali mendekati radius 2 meter dari sang Kiai. "Serahkan anak itu dan kembalikan titipan Syekhona." Suara Kiai Sepuh pelan, namun terdengar jelas di telinga semua orang yang hadir. Mengalahkan keriuhan suasana, "Jangan takut, mereka cuma orang kampung," teriak Ki Ageng Suro, mencoba membakar semangat anak buahnya yang mulai ciut. "Kita punya ilmu kebal." Serang, bentrokan, pecah. Ruang utama gua itu berubah menjadi medan pertempuran kolosal. Kelompok kultus Ki Ageng Suro bertarung dengan beringas. Mata mereka merah menyala, efek dari ritual dan mungkin obat-obatan. Mereka mengayunkan golok dan rantai besi. Di sisi lain, para santri yang datang bersama Kiai Sepuh tidak menggunakan senjata tajam. Mereka menggunakan teknik bela diri, pagar nusa seni silat Nahdlatul Ulama. Gerakan mereka defensif, namun mematikan. Mereka menangkis serangan senjata tajam dengan tangan kosong, melumpuhkan sendi lawan, dan merobohkan musuh tanpa membunuh. Di tengah kekacauan itu, Ilham masih terikat di kursi. Ia melihat seorang santri muda melompat lincah di atas meja-meja, menendang dua penjaga yang hendak menyiramkan minyak ke arah Ilham. Itu Gus Rokib. Wajahnya lebam, pelipisnya diperban kain sarung, tapi semangatnya masih menyala. "Mas Ilham, tunduk!" teriak Rokib sambil melempar pisau kecil yang memutus tali pengikat tangan Ilham. Ilham bebas. Hal pertama yang ia lakukan bukan lari, melainkan menyambar kotak serat abang yang tergeletak di meja. Ki Ageng Suro melihat Ilham mengambil kitab itu. Amarahnya meledak. Ia mencabut keris Luk 9 dari pinggangnya, keris yang memancarkan aura hitam pekat. "Itu milikku." Ki Ageng Suro melompat, menerjang ke arah Ilham. Namun, sebelum mata keris itu menyentuh kulit Ilham, sebuah tongkat kayu tua menahannya. Terang, bunga api memercik. Kiai Sepuh berdiri di antara Ilham dan Ki Ageng Suro. Tongkat kayu jati yang biasa dipakainya berjalan, kini menjadi senjata penangkis yang kokoh. "Kau tidak pantas memegang warisan itu, Suro," kata Kiai Sepuh dingin. "Kau hanya menginginkan kulitnya, tapi membuang isinya." "Diam kau orang tua buta. Kau dan Syekhona sama saja, penjaga penjara yang munafik," maki Ki Ageng Suro. Ia menyerang Kiai Sepuh dengan jurus-jurus silat yang agresif dan penuh tipu daya. Pertarungan tingkat tinggi terjadi. Ki Ageng Suro menyerang dengan tenaga dalam yang mampu menghancurkan batu. Namun Kiai Sepuh bergerak seperti air. Ia tidak menangkis dengan kekuatan, melainkan membelokkan serangan lawan. Setiap kali Ki Ageng Suro memukul, ia justru terdorong oleh tenaganya sendiri. "Ilham, bawa kitab itu ke tempat tinggi. Baca halaman terakhirnya sekarang," perintah Kiai Sepuh di sela-sela pertarungan. Hancurkan ilusi mereka dengan kebenaran. Ilham berlari menaiki tangga batu menuju stalagmit raksasa yang menyerupai mimbar alami di ujung gua. Di bawahnya, pertempuran masih berkecamuk. Dengan tangan gemetar, Ilham membuka halaman terakhir serat abang. Simbol-simbol sandi itu tampak rumit. Namun, di tengah situasi hidup dan mati ini, adrenalin Ilham memicu ketajaman otaknya. Ia melihat pola yang sebelumnya terlewatkan. Ini bukan sandi huruf, ini sandi rasa.
Ilham memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, mencoba menyelaraskan frekuensi pikirannya dengan penulis kitab itu. Tiba-tiba, dunia di sekitarnya senyap. Suara teriakan dan denting senjata hilang. Ilham merasa tarikan gravitasi yang kuat saat ia membuka mata. Ia tidak lagi berada di gua kapur. Ia berada di sebuah langgar kayu sederhana di malam hari. Di depannya, duduk Syekhona Khalil muda. Di hadapan Syekhona, ada tungku api yang sedang menyala untuk memasak air. "Lihatlah api itu, nak." Suara Syekhona terdengar di kepala Ilham. Meski bibir beliau tidak bergerak, api di dalam tungku ini membuat air matang, menjadi obat bagi yang sakit, menjadi kopi bagi yang mengantuk. Tapi jika api ini kutaruh di atas atap jerami, ia akan membakar seluruh rumah dan seisinya. Syekhona menatap Ilham, seolah menembus dimensi waktu. "Kitab Siti Jenar ini adalah api. Aku tidak memadamkannya, karena api itu ciptaan Allah. Tapi aku membuatkan tungku untuknya, yaitu syariat. Tanpa tungku syariat, api hakikat ini akan membakar hangus akal manusia." Ilham tersentak kembali ke realitas. Matanya basah. Ia paham sekarang. Ia paham sepenuhnya. Dari atas mimbar batu, Ilham berteriak sekuat tenaga. Suaranya menggema ke seluruh penjuru gua. "Berhenti!" Teriakan itu begitu syarat dengan keyakinan, hingga membuat pertempuran terhenti sejenak. Semua mata tertuju pada Ilham yang mengangkat kitab lontar itu tinggi-tinggi. "Ki Ageng Suro," seru Ilham, menunjuk sang pemimpin kultus. "Kau bilang kitab ini mengajarkan bahwa kita adalah Tuhan dan bebas dari dosa. Kau bohong." Ilham membaca terjemahan halaman terakhir yang baru saja ia pahami. Puncak dari menyatu dengan Gusti bukanlah menjadi Gusti, melainkan menjadi debu di bawah kakinya. Siapa yang merasa dirinya Tuhan, sesungguhnya dia adalah iblis yang paling kesepian, dan jalan menuju debu itu adalah dengan bersujud 5 waktu, tanpa henti, hingga keningmu mencium ketiadaan. Kalimat itu menghantam para pengikut kultus, seperti palu godam. Mereka selama ini didoktrin bahwa sholat tidak perlu, namun kitab suci yang mereka agungkan justru memerintahkan sujud mutlak. Wajah para pengikut kultus itu berubah bingung. Senjata di tangan mereka mulai turun. Keyakinan mereka goyah. "Ki, benarkah itu isinya?" tanya salah satu anak buah Suro. "Jangan dengarkan dia. Dia memalsukan terjemahannya," teriak Ki Ageng Suro panik. "Lihat sendiri." Ilham melemparkan lembaran salinan sandi yang ia pegang ke bawah. "Kalian semua orang Jawa. Kalian bisa merasakan getaran bahasanya. Ini bahasa kerendahan hati, bukan kesombongan seperti yang diajarkan Suro." Pondasi kultus itu runtuh. Kekuatan Ki Ageng Suro bukan pada ototnya, tapi pada kebohongan yang ia jual. Saat kebohongan itu terbongkar, karismanya lenyap. Ki Ageng Suro meraung marah. Ia merasa dipermalukan. Ia melepaskan diri dari hadangan Kiai Sepuh dan berlari menaiki tangga batu, berniat membunuh Ilham dengan tangannya sendiri. "Mati kau!" Saat Ki Ageng Suro melompat menerjang Ilham, Kiai Sepuh menghentakkan tongkatnya ke lantai gua. Dum! Getaran hebat terjadi. Sebuah stalaktit runcing di langit-langit gua, tepat di atas jalur lompatan Suro, retak, dan jatuh. Brok! Stalaktit itu menghantam jalur tangga batu di depan Suro, menghancurkannya. Ki Ageng Suro kehilangan pijakan. Ia tergelincir jatuh, berguling-guling menuruni tangga batu yang tajam, hingga mendarat di kaki Kiai Sepuh dengan kondisi mengenaskan. Keris pusakanya terlepas, patah menjadi 2 bagian. Suasana hening. Ki Ageng Suro, yang tadi begitu gagah dan sombong, kini merintih kesakitan di tanah. Tak berdaya, Kiai Sepuh menunduk, menatapnya dengan rasa iba, bukan kebencian. "Api yang kau mainkan telah membakarmu sendiri, Suro." Para pengikut kultus menjatuhkan senjata mereka. Mereka berlutut, menangis, menyadari kekeliruan mereka. Para santri segera mengamankan situasi, bukan dengan memukul, tapi dengan membagikan air minum dan menenangkan mereka. Ilham turun dari mimbar batu dengan kaki lemas. Ia memeluk kitab itu erat-erat. Gus Rokib berlari menghampirinya, lalu memeluknya. "Sampean hebat, Mas.
Sampean baru saja berkhutbah lebih dahsyat dari kiai kampung saya. Ilham tersenyum tipis. Lalu pandangannya gelap. Kelelahan fisik dan mental yang luar biasa akhirnya merenggut kesadarannya. Ia pingsan dalam pelukan kemenangan yang sunyi. Sinar matahari pagi yang lembut menerobos masuk melalui celah jendela kamar pesantren yang sederhana. Ilham mengerjapkan mata, menyesuaikan pandangannya. Tubuhnya terasa remuk redam, seolah baru saja dihantam truk. Namun, rasa sakit itu tertutup oleh perasaan damai yang aneh. Sejenis ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba duduk. Di sudut kamar, Gus Rokib sedang tertidur pulas dalam posisi duduk bersila, masih mengenakan sarung yang sama, dengan kepala bersandar ke tembok. Dengkur halusnya terdengar berirama. Pintu kamar terbuka perlahan, seorang santri kecil masuk membawa nampan berisi kopi panas dan pisang goreng. "Sudah bangun, Mas?" sapa santri itu sopan. "Di mana aku?" tanya Ilham serak. "Di dalam Kiai Sepuh. Sampean pingsan 2 hari, Mas." 2 hari, Ilham terkejut. Ingatannya perlahan kembali. Bukit Geger, pertarungan, Ki Ageng Suro, dan kitab itu. "Kitabnya, di mana kitabnya?" Ilham panik meraba-raba meja di sampingnya. "Tenang, Mas Ilham." Suara berat Kiai Sepuh terdengar dari ambang pintu. "Barang itu aman." Kiai Sepuh masuk, berjalan perlahan dengan tongkatnya. Wajahnya tampak lelah, namun berseri. Polisi sudah membereskan sisa-sisa kelompok Suro. Mereka ditangkap atas tuduhan kriminal dan penyerangan. Tidak ada yang tahu soal kitab itu selain kita. Bagi polisi, itu hanya kotak antik yang diperebutkan kolektor gila. Ilham menghela napas lega. Syukurlah. Siang harinya, Ilham duduk di beranda menghadap taman pesantren. Di pangkuannya, kotak kayu jati berisi serat abang itu terbuka. Ini adalah momen penentuan. Sebagai akademisi, naluri Ilham berteriak jika ia membawa kitab ini ke Leiden, atau setidaknya mempublikasikan pindaian digitalnya, namanya akan terukir dalam sejarah. Ia akan menjadi filolog yang memecahkan misteri terbesar Islam Jawa. Jika saya bawa ini ke Belanda, saya akan terkenal. Tapi hatimu melarangnya? Ilham mengangguk. Setelah membaca isinya, saya sadar, jika orang Barat membaca ini tanpa sanad garis keilmuan dan tanpa guru, mereka akan salah tafsir lagi. Mereka akan membedah teks ini seperti membedah mayat katak, tanpa rasa hormat pada nyawanya. Kiai Sepuh tersenyum. Ia menepuk bahu Ilham. "Itulah kenapa Syekhona memilihmu. Bukan karena kau pintar, tapi karena kau punya hati yang bimbang. Orang yang terlalu yakin biasanya berbahaya. Keraguan-raguanmu adalah tanda kehati-hatian." Ilham mengangkat telepon itu. "Halo Ilham, bagaimana? Kau menemukan manuskripnya?" Suara Vanderberg terdengar tidak sabar di ujung sana. "Saya dengar ada keributan di Madura. Jangan bilang kau gagal." Ilham menarik napas panjang, menatap langit biru Bangkalan. "Maaf Profesor," jawab Ilham tegas. "Laporan Kromojoyo itu salah. Saya sudah memeriksa tempat penyimpanannya. Kosong. Syekhona Khalil ternyata sudah memusnahkan kitab itu 100 tahun lalu." Hening di ujung telepon. Kau yakin? Tidak ada sisa? Tidak ada salinan? Tidak ada. Prof, yang tersisa hanya cerita rakyat dan abu. Syekhona adalah ulama fikih murni. Beliau tidak menyimpan ajaran Siti Jenar. Terdengar desah kecewa yang panjang dari Vanderberg. "Sayang sekali." "Baiklah, pulanglah. Kau harus mencari topik disertasi baru." Ilham mematikan ponselnya. Ia baru saja membunuh karier spektakulernya demi menjaga sebuah rahasia. Tapi anehnya, ia merasa sangat ringan. "Kau berbohong, Mas," celetuk Gus Rokib yang muncul sambil mengunyah pisang goreng. "Itu takiyah, Rokib, bohong demi kebaikan." Ilham tersenyum.
Universitas Leiden, Belanda. 6 bulan kemudian, ruang sidang, disertasi hening. 3 profesor penguji menatap Ilham dengan serius. Di layar proyektor, terpampang judul disertasi baru Ilham, Harmoni dalam Diam. Strategi kultural ulama Madura dalam meredam konflik teologisis abad ke-19. Ilham berdiri di podium. Penampilannya berbeda. Ia lebih tenang, lebih berwibawa. Ada sorot mata tua di wajah mudanya. Saudara Ilyon tanya, salah satu penguji, Anda menyimpulkan bahwa Syekhona Khalil tidak pernah bersinggungan dengan ajaran radikal Siti Jenar. Apakah Anda yakin tidak ada bukti fisik yang tertinggal? Ilham tersenyum tipis. Pikirannya melayang kembali ke ruang gelap di bawah dipan, ke aroma melati, dan ke wajah Gus Rokib. Saya yakin, Profesor. Jawab Ilham mantap. Bukti terbesar kearifan beliau bukanlah apa yang beliau tulis, melainkan apa yang beliau pilih untuk tidak disebarkan. Beliau mengajarkan bahwa kebenaran itu seperti matahari, terlalu dekat akan membakar, terlalu jauh akan membeku. Posisi terbaik adalah di tengah. Dalam keseimbangan syariat, para profesor mengangguk puas. Van der Berg di sudut ruangan tersenyum bangga. Meski matanya menyiratkan sedikit rasa penasaran yang takkan pernah terbayar. Ilham melihat keluar jendela. Salju mulai turun lagi di Leiden, tapi kali ini, ia tidak merasa dingin. Di dalam dadanya, ada api kecil yang hangat. Api serat abang yang kini telah ia jinakkan. Bukan dengan membacanya, tapi dengan memahaminya. Dia bukan lagi sekadar peneliti, dia adalah penjaga rahasia.